niat perjuangan di organisasi itu tidak akan pernah sia-sia. Kesemangatan itu akan mengalahkan segalanya. Video ini hanya untuk mereka yang mau mendengarkan. Bagi yang tidak mau mendengarkan, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi di podcast Abal-Abal. Sing penting ansorane ora abal-abal. Sing penting angsorane ora abal-abal. Nah, pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini kita kedatangan wanita cantik, Mas. Wanita cantik dari mana ini asal musulnya nih? Wanita cantik itu. Wanita cantik asal Bulakwaru nggih, Bu? Asal Bulakwaru. Sebagai wakil satu. Ya. Lupa terus Bu saya, Bu. Iya. Wakil 1 bidang organisasi di PAC Fatayat NU Kecamatan Daru. Seperti itu, Mas. Ya, langsung kita sapa saja langsung, Mas. Iya. Assalamualaikum Bu Fauza. Waalaikumsalam. Iya. Sahabat Soleh. Ceria sekali pokoknya lah. Iya. Aura Tanggane, Bu. ceria. Tanggane. Iya, tangga ta, Mas. Tangga Pernah tapi jarang satu ketemu. itu juga. Iya, Mas. Pernah bekerja sama meskipun sebentar. Iya, Dalam rangka sebentar. kesuksesan? Bukan, lebih pada membantu, Iya, di membantu pemerintah desa. Cuman karena aku wonge ora awetan, Mas. Cepet putus ya. Berarti sampean mantan pamung kayak dia nggih, dipecat Bukan ya. mantan pamong, mantan pembantu. Sukanya ganti mantan sih, Mas. Oke, oke. Iya. Ini sahabat kita kedatangan tamu Bu Fauzah dari wakil ketua Fatayat 1 bidang organisasi. Hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Ya, isu-isu terkait dengan kefatayatan lah. Iya. Sebelum Ramadan ini kan ya ibu-ibu biasanya sibuk ya, Mas. Rempong lah. Ya, rempong lah. Nasib Bu. Ini saya nggak usah tanya kesibukan, Mas. Karena saya sedikit sudah tahu. Tapi saya belum tahu, Mas. Saya belum. Beliau ini wanita yang super sibuk dan Ya. super strong, tentunya strong. Karena saya meskipun nggak tahu sepenuhnya, tapi sedikit-sedikit tahu Bu Fauza ini strong sekali lah pokoknya. Gal Cina ya kan terus. Iya, tapi tak kali rene. lah kali ini mau kau tanyakan saja lah kalau jangan pengen tahu Itu silakan. berlebihan sebenarnya. Iya, berarti saat ini sibukannya lagi ngapain Ibu? Kalau secara di kerja saya, karena saya sebagai orang yang ngomong masyarakat, pamong gue ngomong masyarakat, Mong-mong. iya mong-mong dan siap domong. Siap domong. Iya, itulah kerjaan sebuah perangkat desa. Kebetulan saya itu ngulinya di balai desa. Ya, jadi kalau kesibukan secara tugas saya di desa sekarang itu di samping pada perencanaan. Sebentar lagi mau ada perencanaan pembangunan dan segala macam. Ini adalah tahap untuk pengajuan baik itu dana desa, ADD, ya itu sibuknya di situ. Yang kedua ini tidak kalah penting untuk masyarakat Bulakwaru. Itu sedang ada program PTSL ataupun kalau dulu dinamakan Prona, sertifikat massal. Itu ya memang iya. pagi kaitannya dengan tugas saya selaku sekdes kalau malam nemeni teman-teman yang laki-laki istilahnya begadang. Iya begadang. Lembur berarti. Iya sampai ya paling enggak kalau yang teman-teman pamong itu sampai jam 2 jam 3 luar biasa. validasi data. Tapi saya tuh dibatasi paling maksimal jam 1. Saya harus pulang. Saya punya keluarga. Nah itu Bu. Pertanyaan saya itu kan nanti orang lebih banyak waktunya di luar kan Ibu. Nah itu Iya. terkait komunikasi dengan keluarga, wabil khusus suami dan anak itu gimana Bu? Ya, memang awal itu untuk membangun kepercayaan suami, pengertian suami bahkan anak itu memang butuh waktu yang cukup lama untuk meyakinkan bahwa saya itu ya bekerja bukan hanya untuk sendiri. Untuk keluarga juga. Iya, untuk keluarga. Jadi kami yakinkan suami bahwa saya itu ada hal yang memang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat ya. Kerja saya karena ngomong masyarakat otomatis ya. Nah, otomatis itu butuh perjuangan yang cukup luar biasa. Karena basic suami saya itu awalnya bukan orang organisatoris. Oh, berarti Iya. belum pernah mengikuti organisasi suami. Belum pernah sama sekali. Dia itu dulu hidup di pondok pesantren, selesai nyantren ke Jakarta.
tahu-tahu dapat jodoh saya. Dapat jodoh orang strong seneng organisasi, metu-metu paling Iya. bengi. Iya. Di awal waktu itu saya mau dilamar, saya ngomong, "Ya dengan siap dadi bojone pamong, kuwi ya kudu siap mental." Ya, karena pada waktu itu kan yang namanya perangkat desa perempuan masih sedikit. Jadi saya itu memang harus sering ketemu dengan kapasitas yang semua laki-laki, saya perempuan sendiri. Iya. Jadi beberapa momen itu saya memang harus selalu perempuan sendiri. Ya. Benar-benar strong berarti ya, Bu. Jadi suami itu harus ya awalnya lumrah lah sing jenenge rumah tangga ya. Jadi dengan berjalannya waktu dan saya bisa meyakinkan dan ekstra kesabaran, istilahnya apa ya? Saya itu harus lebih banyak ngalah. Iya. Ya, ngalah demi keutuhan keluarga saya itu sendiri. Itu sekilas tentang bagaimana upaya kita sebagai seorang wanita yang bekerja untuk mencari tentunya ya itu kelegowoan suami, anak dengan segala macamnya itu memang harus ekstra mengalah yang banyak sabar ya. Tapi Itu pernah kan. protes enggak, Bu? Oh, protes Iya. pasti. Itu protes itu Paling pasti. bengi bae sih mah ya. Iya. Kayak anakku rumah kan kayak misalnya ya. Iya, bukan hanya suami, anak juga protes. Saya anak yang pertama itu dulu itu saya kalau kerja itu kayak di balai desa kerja, terus di rumah karena tidak nyandak waktu, saya melembur pekerjaan. Jadi pada waktu itu saya jadi perangkat awalnya itu saya muda sendiri dengan perangkat yang masih sudah sepuh-sepuh dan ngapunten untuk SDM-nya juga masih banyak kekurangan sehingga saya ketika masuk menjadi perangkat desa jadi tumpuan. Ya makanya saya itu kalau kerja ya pagi pelayanan masyarakat, malam itu mengerjakan hal-hal yang memang harus butuh konsentrasi, contoh menyusun anggaran belanja desa, bikin SPJ, ya. Anak protes, anak saya yang kecil, kalau malam saya itu masih jam 12 itu masih di Masih pegang depan komputer, kerjaan lah. itu langsung bangun dari tidurnya, "Mah, Liren." Oh. Itu. Jadi suami juga seperti itu, nggak ada hari lagi. Ya kayak gitulah artinya memang yang namanya problematika di keluarga ketika wanita wanita karir. Itu pasti ada, Ya. tapi memang tinggal bagaimana caranya kita itu meyakinkan kepada dan hasil dari kerja kita benar-benar untuk bersama. Iya, jadi itulah kuncinya. Luar biasa. Keren ya keren. Makanya bener-bener padet, Mas. Tapi sih gak pertanyaannya kan, beliau kan sibuk dengan pekerjaannya tadi siang Iya. malam gitu ya. Lah, bisa nyampe membagi waktu buat organisasi. Nah, itu Bagaimana ngono ya? Iya, wis Laki-laki. sibuk kok warga, yang pekerjaan. Kok bisa-bisanya kok organisasi? Kowe Nah. luwi-luwian sing ngendi waktumu? Luwian sing ndi. Prinsip itu tergantung kesemangatan kita. Jadi kalau bicara orang itu semakin disibukkan dengan berbagai kegiatan, itu dengan sendirinya bisa memanage waktu. Menurut pengalaman saya pribadi, saya itu sibuk mungkin tidak hanya di organisasi sejak saya masih sendiri itu ya. Memang saya disibukkan dengan berbagai hal. Tetapi kuncinya itu memang ternyata orang semakin sibuk. Ya, kalau memang orangnya komit, itu semakin bisa menata, memanage waktu. Iya. Berarti persis gara omongannya Ketua Fatayat. Harus orang-orang yang sibuk ya gitu ya. Iya, saya bukan artinya gini cerita. Contoh, awal basic saya itu sebelum saya itu maksudnya aktif di perangkat desa, saya itu tamat SMA itu menjadi guru TPQ, dan di rumah juga alhamdulillah ada yang ngaji punya majelis kayak gitu. Ngaji juga Mas, di Iya. rumah, Mas. luar biasa. Nah, jadi waktu itu saya kalau pada duhur di TPQ, pada asar sama pada maghrib itu di rumah. Ngajar anak-anak di rumah ya. Terus setelah saya nikah, saya di TPQ tetap di rumah juga tetap dengan ya semboyan hidup saya selagi saya bisa. Selagi saya bisa memanfaatkan waktu di tengah kesibukan, ya insya Allah bisa. Yang penting satu, keyakinan saya itu sendiri yang membangun seperti itu. Iya, insya Allah bisa. Ya bisa. Jadi dulu saya itu gini,
Di awal saya aktif di IPNU, contoh di IPPNU itu dari semenjak MI ya. Mungkin saya hanya sebagai penonton sampai MI sampai MTS saya jadi penonton aktif. Jadi saya menonton, oh saya pengen seperti itu. Saya pengen jadi pembawa acara, contoh kecil. Tetapi yang dulu itu karakter saya itu terkenal pendiam dan pemalu. Iya, Introvert lah. sehingga orang itu menganggap saya nggak punya kemampuan. Orang diem pemalu, mau ada kemampuan dari mana gitu. Saya cuma jadi, tapi itulah kalau jadi penonton belum ada kesempatan, belum diberi kesempatan, jadi penonton yang aktif. Sehingga ketika ada kesempatan itu bisa dimanfaatkan, tentunya ya memang harus bisa. Oh, ternyata memang prinsipnya ada kesempatan, ya bisa itu mengikuti, ya makanya ada prinsip bisa itu bisa karena dipaksa. Iya. Lama-lama menjadi terbiasa, akhirnya bisa. Iya, benar-benar. Itu semacam itu. Mantap sekali Mas Ul. Terkait ini kan sebelum Fatayat pastinya ataupun pernah mengikuti organisasi apa Berbagai saja macam. Bu? Iya, baik aktif nang IPNU, IPP atau langsung loncat ke Fatayat itu gimana Bu? Soalnya kemarin di Ansor juga ada Ansor Mualaf. Iya, malah. Iya, Ada istilah itu ya. Iya, sing Kalau ujuk-ujuk saya langsung di Fatayat nggak ada. Nggak ada. Zaman IPP juga nggak ada. IPPNU Mualaf nggak ada. Jadi maksudnya Semua Ansor berproses. Mualaf kayak maksudnya ujuk-ujuk Ansoran. Iya, jadi nggak pernah aktif ujuk-ujuk. Iya. Nah, ini mau tanyakan karir jenengan ataupun jenjangnya jenengan itu aktif di mana saja Bu? Dari awal lah. Iya. Organisasi. Kalau dari awal saya aktif itu ya memang dari ranting. Saya tadi disampaikan bahwa saya itu memang senang organisasi ya. Sampai aktif itu di usia MI saya sudah mengikuti MI berarti usia 10 tahun. Di Belum sampai MI kelas malah. 4. Kelas 4 MI kelas 4 saya sudah mengikuti pertemuan rutin IPNU IPPNU di tingkat ranting. 10 tahunan. 10 tahun. Kalau masuknya 6 tahun. Saya itu ikut Makesta kelas 6. kelas 6 MI. Iya, kelas 6 MI saya ikut Makesta itu kelas 6 MI. Ya, dari ranting saya sempat berhenti. MTS saya juga masih aktif ya. Karena SMA saya tidak di sini, akhirnya saya berhenti ikut. Tapi kalau pulang pasti ikut pertemuan ranting ya, pasti karena itu saya suka dengan organisasi IPNU IPPNU, itu merupakan satu kegiatan yang sangat-sangat menyukai sekali ya. Setelah itu tamat SMA saya pulang, ada RA rapat anggota. Padahal saya sudah jarang berangkat di pertemuan rutin. Pada kesempatan itu justru saya datang Langsung tawani. ada rapat anggota, saya tidak ditawani tapi justru tahu-tahu saya dicalonkan. Karena potensi tadi ya. Iya, ya jadi saya membawa bakat gini nih. Waktu masih MTS, MI, saya kan terkenal pemalu, pendiam, tidak pernah diberi kesempatan. Sampai Mbak Yu saya itu gini, kalau ada teman pengurus, Mbak Uja gon gak di pembacara, gue apa orang pinter. Orang percaya lah, percaya. Nah, tapi saya itu diberi kesempatan ketika saya SMA. Saya itu alhamdulillah walaupun bukan di pondok pesantren, tapi saya itu alhamdulillah hidup serumah dengan almarhum Bapak Kiai Miftah. Jadi saya itu berbangga walaupun saya minta mondok sama orang tua, wis ora usah mondok wong tua duite laka. Berpikir saya mau sekolah di mana? Akhirnya saya ada pengumuman lewat radio, ada SMA Penawaja, saya masuk. Bingung, tidak ada transportasi, tidak ada angkutan, ya. Zaman dulu lah saya ya. nanti mau pakai sepeda dari Bulakwaru ke Penawaja kan lumayan jauh ya. Tapi ya itu ternyata saya manfaat ilmu itu berawal dari saya hidup bersama beliau almarhum Bapak Kiai Haji Miftah sebagai ulamanya yang terkenal kuncinya ulama. Iya. Ulama host. Iya, itu. Jadi saya di situ justru diberi kesempatan. Di situ saya diberi kesempatan ketika di situ ada yang namanya memang asrama, tapi putra dan putri. Setiap malam Jumat itu ada acara hitobah. Awal mula saya dipercaya sebagai membawa acara.
Yang kedua diberi kesempatan untuk memberikan kultum. Nah, jadi istilahnya bakat saya itu mulai justru kelihatan, mungkin dianggap kelihatan atau karena tadi saya diberi kesempatan, diberi kepercayaan dan saya bisa menggunakan kesempatan itu. Itu awalnya. Pulang dari SMA, tahu-tahu saya dijadikan ketua ranting IPPNU Bulawaru Timur. Iya. Nah, itu. Jebule sak alma mater karo aku piye. Cuman aku SMP-ne. Penawaja. SMP Penawaja. Iya, kayak Mas Idris Salis ya. Mas Idris Salis SMP Penawaja. SMP Penawaja. Oh, Saya kelas 3 SMA, beliau itu kelas 1 SMP Penawaja. Berarti pada karo sekretaris Ansor Mas. Mas Sokam. Iya Penawaja. Iya. Teman sebulan ya. Sing sapa barokah sing Penawaja ya. Iya, amin. Jadi perjalanan saya di organisasi itu berawal dari ranting, tamat SMA saya pulang jadi ketua ranting. Berjalannya waktu, saya waktu itu dijadikan sebagai bendahara PACI PPNU. Ya, alhamdulillah pas konferensi di Setu pada waktu itu akhirnya saya diberi amanat lagi jadi ketua IPPNU di tingkat anak cabang. Jadi prosesnya itu saya sebelum jadi ketua itu memang gini. Artinya kalau di ranting sudah lama nggak ikut, tahu-tahu jadi. Kalau di anak cabang saya itulah ikut berperan juga dalam mensukseskan ranting yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Memang itu saya dengan Mbak Nurjana saya ingat betul ibaratnya gani IPP-ne maling-maling katone Mbak Oja, Mbak Nurjana perjuangan gitu. Lah ya, perjuangan mana. Tapi saya semangat ya. Alhamdulillah memang konvensi di Setu pada waktu di MI Setu itu alhamdulillah luar biasa dan saya diberikan amanat. Amanat yang cukup berat. Karena apa? Saya itu ketemunya orang-orang baru semua. Iya, orang-orang baru semua. Saya baru kenal. Ya, jadi saya sempat ini gimana ya, orang lama kan nggak ada semua, baru semua. Saya baru adaptasinya luar biasa. Tetapi kuncinya tetap semangat, insya Allah bisa. Sehingga saya dengan pendekatan setiap nggak ada pertemuan saya itu sering silaturahmi. Silaturahmi itu banyak manfaatnya. Jadi saya itu PH pengurus harian departemen. Setiap minggu itu saya muter, nggak pernah minggu itu di rumah. Ya artinya apa? Giliran. Biar mereka itu semangat. Artinya, lah perjalanan PAC itu. Nah setelah itu saya masuk pada departemen pengkaderan di PC IPPNU Kabupaten Tegal. Berarti aktif juga di PC. Iya, akhirnya saya ditarik juga masuk ada konvensi waktu itu di Danawari. Saya waktu masih PAC, tapi ini yang lucu. Ini lucu sekali. Jadi kakak saya itu duluan aktif di PC, ya. Nah setelah ada konvensi, taunya apa Mas? Pencalonan. Bakal calon itu kakak adik. Oh. Berarti jenengan sama. Iya. Di Danawari sebelum saya jadi ketua itu saya juga pernah dimandatkan untuk menjadi calon, dari bakal menjadi calon. Ternyata saya dengan kakak saya satunya itu Mbak Koni yang dari Danawari. Terus pembina bingung, kok tahu-tahu muncul nama ini. Iya. Nah, satu lubang lagi ya. Iya, nggak tahu. Waktu itu nggak tahu. Kalau saya itu kakak dengan Mbak Umi, itu nggak tahu karena wajah saya dengan kakak saya itu agak beda. Iya. Nah, saya juga kaget. Kenapa teman-teman mengusung saya? Karena apa? Ternyata perwakilan dari PAC itu ya kenalnya diantaranya saya untuk wilayah Korwil Timur. Iya. Jadi pada waktu itu akhirnya saya dipanggil oleh pembina. Kenapa kamu itu sampai dengan bakal calon? Loh, kenapa? Kalau kenapa saya nggak tahu. Saya itu hanya menjalani proses. Saya tidak pernah berambisi jadi ketua, apalagi saya sadar diri dong. Saya belum masuk jadi pengurus cabang. Saya hanya jadi PAC, ya, ujuk-ujuk jadi calon. Loh, saya juga kaget. Yang lebih kaget lagi, Mbak kan belum tahu ya, kalau saya itu kakak adik dengan Mbak Umi Hani, calon yang satunya. Hah? Kamu ternyata... Parah. Iya.
Jadi banyak Prank ya, Mas? Prank kabeh. Iya. Ya, jadi saya terus bagaimana? Loh, kalau saya itu tahu diri, masih banyak kader yang mumpuni. Saya juga nggak mau istilahnya dengan memanfaatkan situasi seperti itu. Kalau saya dikira maksudnya saya nanti ambisi, enggak. Saya bukan orang yang ambisi dalam sebuah jabatan organisasi. Prinsipnya di organisasi, apapun peran kamu di organisasi, maksimalkan peran kamu sesuai dengan kemampuan. Pasti orang itu akan membaca, oh ternyata dia itu punya kelebihan. Tidak usah harus jadi nomor 1, tidak harus jadi sekretaris. Departemen saja kalau bisa memanfaatkan saya sebagai departemen, tanggung jawab sebagai departemen, ya otomatis. Yang penting menjalankan peran yang diberikan. Iya, gitu ya, Bu, ya? semampu, jangan dipaksakan. Yang namanya kemampuan itu saya mampunya bagaimana? Pemikiran, tenaga, ya itu bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah, artinya saya diberikan kepercayaan lagi, yaitu menjadi ketua PC IPPNU Kabupaten Tegal pada waktu itu konferensi di Amangkurat. Dan pasangan saya pada waktu itu Mas Wartono. Iya. Begitu juga di IPNU. Kader yang sudah begitu siap ya, ternyata terbentuknya dengan waktu. Perjalanannya waktu, ketika saya berakhir dengan jabatan saya, menjelang jabatan saya, pada waktu itu sudah nikah. Saya sudah nikah dalam keadaan hamil. Saya itu harus berjuang. Saya itu salah satu program yang sangat terkenang bagi saya. Pada waktu pengurus harian semua sudah pada nikah dan usianya tidak mungkin untuk diajukan menjadi calon ketua. Limit addition. Nah, makanya saya ada acara di Indosiar, AFI. Saya tiru. Jadi saya melanjutkan acara AFI untuk seleksi calon ketua setelah saya. Oh, berarti seleksi udah dipersiapkan dari awal. Iya, jadi ya? saya itu ada tes tertulis dan segala macam. Iya, ada di karantina berapa hari kayak gitu loh. Itu yang sangat-sangat terkesan di situ. Jadi kalau kenangan saya di tingkat ranting, saya orang baru. Kalau di tingkat PAC, bagaimana saya bisa mengaktifkan ranting-ranting yang baru aktif, ya, semua pengurus baru. Kalau di PC dengan kemandirian. Terakhir, tentunya dengan bagaimana saya mempersiapkan kader saya berikutnya, saya tidak harus putus asa. Ada jalan, makanya saya jalankan itu AFI, ya. Jadi kaitannya dengan seleksi pengkaderan. Pengkaderan, kalau pengkaderan yang saya jalankan buat apa saya ikut Makesta, ikut Lakmut, sampai ikut Lakmet. Pada waktu itu tertinggi adalah Lakmet. Iya, Lakmet. Iya. Baru dengerin Lakmet. Iya, latihan kader media. Jadi paling mentok. iya, paling tinggi di tingkatan kabupaten. Kalau iya. namanya Lakut ya, Bu. Iya. Kalau sekarang Lakut. Iya, kalau dulu kan Makesta dilaksanakan oleh PAC, ya. Itu kalau Lakmet itu oleh kabupaten. Sekarang beda ya, itu sudah perjalanan kaitannya dengan itu. Jadi saya hanya bisa bangga kalau saya tidak bisa menjadi Bu Lurah, Bu Camat atau Ibu Bupati di tingkat birokrasi. Setidaknya saya pernah jadi Bu Lurah di tingkat IPPNU, Ibu Camat dan Ibu Bupati. Untuk itu semoga lebih berkah. Amin. Ya. Ini itu yang menjadi luar biasa ya. Luar. Perjalanannya itu saya kita pengen numpak motor yang gede-gede ya. Terus kalau dulu saya jadi ketua PC itu nggak punya sepeda motor. Ya, kan, dulu kan ngepit kan ya. Iya. Di PAC saya ngepit. Kalau di PC itu saya, alhamdulillah, berkat saya aktif di PKK di Kader Posyandu. Waktu di PC itu saya dekat dengan Bu Lurah, Bu Haja Pariyati, Bapak almarhum Haji Nur Asik, waktu itu sebagai kepala desa, memfasilitasi saya motor dinas PLKB. Oleh inventaris ya. Jadi saya membantu sepenuhnya, baik itu di Posyandu, baik itu di PKK, saya aktif di desa. Akhirnya saya sering pinjam. Jadi kalau dulu di PC saya terkenalnya ngertinya pegawai PLKB, padahal bukan cuma motornya yang dipinjam. Itu sekilas kaitannya dengan perjalanan saya di itu. Mau lari langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan sekarang sudah masuk di Fatayat ya. Iya. Tadi bicara program-programnya Ibu di IPPNU itu pelopor semuanya lah ya. Babat alas terus programnya. Nah ini terkait dengan di Fatayat juga
program yang Ibu galangkan itu apa saja Bu di Iya. Fatayat untuk periode? Kalau Fatayat juga ini ada cerita lucu. Bulakwaru Barat, Bulakwaru Timur itu ke basicnya NU. Ya. Muslimat sudah ada, NU sudah ada. Tapi ketinggalan dengan Bulakwaru Barat. Bulakwaru Timur. Maksudnya gini, di Bulakwaru Barat sudah ada Fatayat, di Ya. Bulakwaru Timur belum ada Fatayat waktu itu. Nah, setelah itu saya sudah tidak aktif di PC, saya diranting dan dengan kondisi sudah berumah tangga. Beberapa tahun saya didesak, monggo dirikan Fatayat. Padahal yang senior dari saya kan banyak. Kenapa saya yang digedor-gedor kayak gitu loh? Itu posisi jenengan berarti sedang menjadi pengurus di PC Bukan, Fatayat. sudah selesai. selesai. Sudah selesai dan saya itu break dulu karena suami pesen jangan aktif di organisasi dulu, urusi keluarga ya. Karena kalau sudah diaktif di organisasi nanti justru keluarga terlantar, anak-anak butuh kasih sayang. Saya manut suami, ya oke lah. Setelah beberapa tahun digedor oleh beberapa ulama, bahkan Primen Fatayat Bulakwaru Wetan. Kaning laka. Kok laka? Akhirnya saya punya inisiatif. Ya wis ngono kayong digedor ning anak cabang. Anak apa? Yuk ngumpul. Sipan apa? Silaturahmi. Nah, di situ akhirnya terbentuk Fatayat. Saya juga diberikan kepercayaan Langsung jadi Ketua maneh. jadi ketua. Saya itu kadang-kadang lihat saya itu dari mananya, wong saya orang biasa saja kan ya. Pendidikan juga hanya SMA ya. Jadi itulah artinya Keaktifan sih, Bu. Mungkin melihat keaktifan saya ibu, itu pada semangatnya waktu ibu itu gitu. cukup diranting dulu. Saya awalnya diranting, dimasukkan kepada PAC pada waktu itu zamannya Bu Haja Aziza. Saya masuk, tapi saya tidak aktif karena suami belum mengizinkan. Saya tetap aktif diranting. Terus zamannya Mbak Faiza, saya di periode pertama saya sebagai departemen juga, ya. Nah, pada periode kedua akhirnya saya masuk di jajaran pengurus harian Fatayat, ya, karena Mbak Faiza melihat saya pada waktu itu saya tuh jadi baru aktif di anak cabang, tetapi dipercaya menjadi ketua panitia konvensi anak cabang Fatayat. Saya juga bingung, maksudnya gini, loh yang lain, iya, nah karena banyak teman-teman saya yang dulu sudah tahu saya sehingga wis Mbak bismillah nyenengan mampu. Oh kayak gitu. Ya udah, yang penting saya nggak minta, saya tidak berambisi. Saya itu hanya menghormati forum. Saya selalu hanya menghormati forum. Ketika forum menghendaki saya untuk diamanati, baik itu pekerjaan yang berat ataupun ringan, saya bismillah insya Allah bisa. Maka berawal itu jadi saya jadi sekretaris ketua panitia, Bapak Isa jadi yang kedua, akhirnya saya jadi sekretaris umumnya. Itu perjalanan dari Fatayat. Setelah itu di periode berikutnya saya baru masuk pada jajaran wakil ketua 1 membidangi bidang organisasi yang tentunya beberapa pengkaderan administrasi. Saya ini sedang menata, pengen administrasi di Fatayat itu tata. Jadi Fatayat itu tuh jangan hanya mungkin ya organisasi NU yang lain aja mengutamakan wis penting umatnya akeh, anggotanya akeh, tapi tidak tertata di administrasinya. Itu harus, makanya kemarin saya bidang organisasi diantaranya adalah penataan kaitannya dengan administrasi. Semua ranting saya kasih contoh buku administrasi. Terus saya awali LPJ, itu harus ada LPJ tahunan. Setiap tahun, setiap Iya. ranting berarti. Jadi di tingkatan PAC harus seperti itu. Jadi nanti kalau mau konferensi, gue orang kerja borongan, ya, sudah tertipin lah gitu ya. mengingat yang namanya kondisinya Fatayat itu ibu-ibu, belum lagi disibukkan dengan pekerjaan karirnya, sehingga saya diberi kepercayaan sebagai memidangi wakil keorganisasian dan pekaderan. Itu saya tata organisasi kaitan 1 LPJ tahunan harus ada di PAC. Terus buku-buku administrasi di tingkatan ranting itu juga harus tertata, walaupun memang butuh ekstra juga. RAT ataupun pemilihan ketua ranting juga harus sudah menyuguhkan LPJ-nya. Jadi
paling tidak program kerjanya yang sudah jalankan apa, inventaris yang punya apa, keuangan itu jelas. Sehingga penataan administrasi di organisasi itu sangat penting. Tidak jauh dengan pekerjaan saya di desa itu juga kadang-kadang cuma kendalanya adalah di kemauan orangnya. Kemauan untuk istilah telaten, teliti, telaten dalam hal administrasi itu sangat langka. Itu yang terjadi saya di pemerintah desa ataupun di organisasi ya kadang terbentur semacam itu kaitannya dengan karir saya di Fatayat. Lah, perjalanan di Fatayat ini saya juga merasa ini kan Fatayat sebentar lagi mau membangun RTQ. Alhamdulillah dapat wakaf RTQ. Kebetulan Muslimat juga mau membangun TPA, tempat penitipan anak, ada kelompok bermain, dan ini pembangunnya bersama, panitianya bersama. Awal dengan adanya RTQ, saya ingat betul, mau raker Fatayat, waktu itu saya diberi kepercayaan untuk mengonsep program kerja. Dari Departemen A, B, C, D, saya diberikan kepercayaan untuk mengonsep itu. Nah, makanya salah satu asal mula berdirinya RTQ, saya itu di program kerja pendidikan itu ada lomba tahfidz dan tartil ya untuk anak-anak. Tingkatan anak-anak. Ya. Di raker, perjalanannya raker itu ada yang usul. Kalau ada mau lomba tahfidz ya, ada lomba tartil, bagaimana Fatayat itu mendirikan sebuah RTQ? Itu masih asing. Rumah tahfidz. Konsepnya bagaimana? Kalau memang sudah ada yang tahu konsepnya bagaimana dan ada yang mau menjalankan, oke. Maka ditulis dari awal kegiatan itu menjadi ada program pendirian rumah tahfidz ataupun RTQ. Dari itu, alhamdulillah berjalannya waktu dengan kerja keras Fatayat, seluruh jajaran Fatayat khususnya pengurus harian, akhirnya terbentuk ya kaitan dengan RTQ dan bisa operasional. RTQ sudah mulai banyak siswanya dan alhamdulillah lagi bingung-bingung tentang tempat, dapat wakaf. Jadi saya merasa artinya saya tanggung jawab, saya punya konsep, punya ide, ternyata ini bermanfaat ya dan harus dijalankan. Dan ini adalah pembangunannya nanti panitianya satu, Mas. Jadi ada KB kelompok bermain, ada TPA tempat penitipan anak, ada RTQ, panitia satu. Dan saya bukan berarti saya sombong, kemarin saya diamanati menjadi ketua panitia pembangunan. Maksudnya apa? Saya terketuk pintunya, artinya apa? Saya ini lagi diuji untuk bertanggung jawab dengan ide yang saya itu. Awal dari raker ada ide semacam ini berkembang menjadi rumah tahfidz. Sekarang itu saya ditantang untuk menyukseskan pembangunannya, gedungnya. Ide sendiri, dieksekusi sendiri. Iya. Jadi itulah kadang saya saya nyata harus diberi kepercayaan seperti itu. Saya kemarin jangan saya lah, masih banyak kader yang lain, tetapi Jirene neng alumni PKP itu pantang menolak ketika diberikan tanggung jawab. Sing penting aja ngenyel. Itu. Yang diterima, lakanya harus njaluk kayak gitu. Iya, kayak orang gitu. jaluk, Jadi jadi kayak gitu. Nah, yang penting kan semua niat perjuangan. Insya Allah kita bersama teman-teman baik Muslimat, Fatayat, tentunya kita tidak sendiri. Saya hanya sebagai ketua, banyak yang lain ya. Insya Allah dengan kesempatan, insya Allah bulan Mei peletakan batu pertama atau Mei ini Juni berarti puasa. Mei apa Juni berarti Bu? Kemungkinan ini antara Juninan lah. Juni mulai peletakan batu pertama. Insya Allah RTQ, TPA, KB milik Muslimat dan Fatayat serentak. Ini juga kerjasama dengan Pak Haji Toyo.
kita harus bangga orang Taru punya Pak Haji Toyo. Itu katanya yang memberi wakaf juga. Memberikan wakaf dan sekarang berani menalangi istilah bangunannya. Oh, bangun juga ditalangi juga. Nah, tapi kan tetap kita harus cari dana untuk istilahnya nyauri Iya. Tutang ya nyaur. Berarti di situ nanti ngumpul ya Bu, muslimat fatayat di situ semua. Iya, jadi gedungnya kebenaran kan sudah ada gedung muslimat. Nanti antara tempat bermain ataupun TPA, terus ada kelompok bermain fatayat, RTQ itu kata-kata. Ini saya penasaran Bu, serius. Dari hasil pembicaraan tadi saya menangkap kesimpulan bukan kesimpulan tapi penasaran dengan kok bisa sih Ibu sedemikian rupa memberikan waktunya kepada organisasi. Nah ini tentunya kan intinya loyal gitu ya kepada organisasi. Nah, ini kan buat contoh saya juga yang masih melangkah dari bawah. Nah ya kiat untuk menjadi kader yang loyal seperti Ibu itu gimana saja Bu? Apa melu-melu nasi mending belako atau gimana? Nah ini bisa sharing-sharing lah. Iya, jadi anggar kader loyal menurut aku kayak kira prinsipnya itu tadi, apalagi status dengan keluarga, bisa memanage waktu, bisa membagi waktu, di mana kita dibutuhkan di keluarga ada, di mana kita dibutuhkan di organisasi itu ya ada. Jadi prinsipnya itu kita satu, apapun posisi kita itu ya harus bisa memanfaatkan sekecil apapun peran kita di dalam organisasi ataupun dimanapun kita keberadaan kita itu sepandai-pandainya memanfaatkan itu peluang yang ada. Jadi tidak usah ngoyo. Kita misalnya contoh di perangkat desa, saya sebagai apa? Kalau tenaga saya, pikiran saya bermanfaat untuk masyarakat, bismillah, tentunya kuncinya adalah ridho suami. Dukungan dari keluarga itu nomor satu. Jadi kalau keluarga tidak mendukung, saya tidak akan seperti itu. Jadi kunci daripada loyal, terutama bagi ibu-ibu yang sudah berumah tangga, punya anak, loyal di organisasi, satu adalah ridho dari suami, dukungan dari keluarga. Yang kedua, kita di organisasi kalau pengen dianggap loyal itu apapun peran kita tidak harus menjadi yang nomor satu ataupun sekjen, tetapi peran kita, kalau kita punya peran di anggota, punyanya apa? Kita jalankan. Tanggung jawab. Kuncinya adalah tanggung jawab. Sekecil apapun yang kita amanati dalam organisasi, tanggung jawab. Jalankan dan tanggung jawab. Yang kedua, banyaklah punya inisiatif. Tapi jangan hanya punya inisiatif, tidak dijalankan. Ngomong etok lah bahasa geleng. Kaken ide, tapi actionnya laka. Nah, kalau kader yang solid itu sedikit ide, tetapi bisa dijalankan. Iya, itu kuncinya. Jadi salah satu kader yang solid itu tidak mempersoalkan jabatan saya sebagai apa, tetapi bagaimana saya bisa memberikan sumbangsi kepada organisasi. Saya bisanya tenaga. Saya mungkin Mas Soleh ingat dengan Mas Nas. Mas Nas. Iya. Ya. Itu kan salah satu kader yang loyal. Dia itu mampu dalam apa? Tenaganya bisa ngomina-mini. Ya ikut diuangkan, dianggap kader hebat. Nah, itu salah satu contoh. Jadi pada intinya kader loyal itu satu prinsipnya kalau sudah berkeluarga bagi kayak fatayat itu dukungan dari keluarga, ridho dari suami. Yang kedua tentunya kita berada di organisasi apapun yang kita bisa tidak harus melihat posisi, tetap kita berkarya dan tentunya tanggung jawab itu. Berarti mungkin kalau bisa kita bilang persisnya itu khairunas anfa'uhum linnas. Ya artinya Mas. Artinya apa Mas? Itu orang itu yang bermanfaat untuk orang lain. Iya. Jadi apapun saya bukan anak pesantren. Saya juga bukan Bu, cuma kan saya pernah dengar lah ya gitu. Artinya berarti peran apapun kita selagi kita bisa bermanfaat untuk harus dijalankan. Iya, prinsipnya tentunya ikhlas itu. gitu ya. Ikhlas. Ngore ikhlas brundel poe nang bumbungan. Iya, sing penting bumbungan. Nomor lorone kowe mau. Dadi ning wong bisa memberikan manfaat kepada orang lain tidak harus menjadi orang nomor satu. Iya.
Ini terkait bombongan Bu Ki pan bada kaya wis bombong apa orang ning Wah, Bu? iya wah. Kalau Gula teh wis ana apa tuh? Nah, ini saya unik. Kalau saya seorang perempuan yang mungkin dianggap unik. Menjelang puasa, menjelang liburan, ibu-ibu itu disibukkan dengan ngumpuli gula teh, ya, dia pemula lagi murah. Kalau saya tidak, saya itu tidak tertarik dengan promo-promo. Bukan berarti saya sombong lah, duit anak nang duduk kayak gue. Saya itu menjalani arus kaitannya dengan tradisi-tradisi seperti itu, mengikuti arus. Anak ya dituku, orang anak ya wis saja dipaksa. Kebutuhan gitu ya, iya, Bu, ya? jadi saya itu tidak pernah umpul-umpul di sit. Insya Allah kalau kita niat silaturahmi rezeki anak baik. Neng pan beda jujur, sing arane perangkat desa kue durung bayaran. Januari sampai ini itu belum terima bayaran. Jadi pikirannya sing penting nyong kerja, tanggung jawab kerjanya itu bagaimana harus diselesaikan. Saya itu kalau ini kan kemarin baru perencanaan, alhamdulillah sudah digedok, tinggal pemajuan. Yang penting saya pikirkan itu menjelang puasa, yaitu bagaimana upaya biar kegiatan pendanaan di desa itu bisa clear, siltap bisa cair nanti pas menjelang lebaran ya. Pembangunan bisa dimulai setelah lebaran. Itu yang dipikirkan saya itu seperti itu. Kalau masalah gula teh, gegawan apa, Urusan kiri. soal sepikiri. Seangger waktune, iya bisa. Berarti dia kayak jangan-jangan anak regen minyak larang yang bubai dia. Iya, terus Orang terang. kiri, orang Saya kiri. itu tidak pernah kayak gula larang, kayak promo lagi pernah. Saya tidak seperti itu. Makanya saya itu kadang mikir nyungkung gaji wong wadon ke ya kok kayaknya orang sampai suami kayak gini. Kepan bedor pan ngeteri gula teh. Terus aku ngono. Gampang Mas, wong bedatas yang penting silaturahmi njaluk pengampura, masalah gula teh tariana, neng laka ya usora jadi paksa, iya kan? Iya, jadi saya itu selalu seperti itu. Saya itu memang untuk manage misalnya kayak umpul-umpul itu ada baiknya, tetapi memang saya tidak terbiasa karena terus terang jujur saya itu mungkin pikirannya selalu disibukkan bagaimana pekerjaan desa, berbagi dengan organisasi sehingga saya kaitannya dengan itu. Menurut saya nggak begitu penting. Yang penting silaturahminya. Jadi saya itu prinsipnya ketika hari raya saya niat silaturahmi, njaluk pengampura karo wong tua, karo guru dan segala macam. Perkara yang digawe tari anak. Ya, dan alhamdulillah saya terapkan selama saya rumah tangga. Alhamdulillah kalau saya silaturahmi beda orang pernah kosong. Mesti anak. Orang segentar kalau ini kan mantan anyar Bu. Makanya lagi cari referensi. Iya. Jadi saya seperti itu ya. Maksudnya selalu dengan kalau kebutuhan saya itu tidak tertarik dengan promo-promo. Ya apapun, buku senengnya pakaian dan sampai kebutuhan seperti itu. Saya tuh enggak. Pokoknya saya bismillah niat silaturahmi. Iya cukup. Iya kayak gitulah. Pokoknya sampean kutang puasa, kayak pimencaranya ada hatam pingake, ya traweh, ya traweh full, puasanya full aja kayak dermoni ngonyong man bukan yang dia ya gue acara ya gue. Oh sampai awan-awan ngelintis mending warung. Yang ngelintis tora apa Indo ping telu. Kalau puasa itu di keluarga saya itu hal yang sangat dinantikan. Karena apa? Dengan puasa saya masak terus. Oh, ini masak kopen ya. Jadi gini, saya itu kalau puasa anak-anak seneng. Jadi kalau makan bersama, kalau setiap hari kan nggak bisa makan bersama. Iya. Terus nggak bisa merasakan masakan setiap saat. Kalau puasa itu saya khususkan baik sahur maupun buka bersama itu masak. Malah justru sahur itu saya selalu masak mendadak enggak misalnya istilah ngenget ngono. Jadi momen tersendiri jadi jadi pemula puasa. Jadi bagi keluarga saya itu ketika puasa satu benar-benar momen yang sangat-sangat dinantikan karena kebersamaannya, bisa makan bareng, bisa menikmati masakan saya. Luar biasa sekali. Ini hampir 1 jam nggak terasa masalah luar biasa. kena Sing karir ya organisasi. Orang teh kita 3 jam orang teh ngasilannya. Oh sia jong iki masak-masak sahur ya. Kita harus akhiri. Iya, jadi kesimpulannya saya tuh tadi saya bercita mungkin dari awal hingga akhir saya itu hanya memberikan biar anak-anak generasi yang akan datang itu terinspirasi setidaknya. Saya tujuannya bukan istilahnya pamer ya, karena panjenengan tapi memberikan sebuah motivasi. Artinya jenengan pertanyaan seperti itu ya saya apa adanya. Jadi seperti itulah perjalanan dari saya. Closing Mas Alvin. Closing? Iya, diberikan closing maksudnya. Oke, luar biasa. Berarti ini sebuah obrolan yang
sangat berbobot Mas. Jadi kita di sini mendapatkan ilmu, pengalaman, kemudian motivasi bagi kita khusus bagi kader Mas. Benda nyong sampai kita tambah loyal dengan organisasi. Urusan mikiri nyong apa sampean apa, sementing manfaat ya Bu ya. Iya, sementing manfaat. Sebenarnya dengan peran jalankan. Iya. Terus tanggung puasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Puasa jak lalen ya. Aja dine tanggung jawab sing kepenak gagian, giliran kayong sing kepenak Melayu. Monggo Bu, barangkali ada motivasi untuk ya. Ya, motivasi saya terakhir pada siapapun para aktivis organisasi, silakan niat perjuangan di organisasi itu tidak akan pernah sia-sia. Kesemangatan itu akan mengalahkan segalanya. Dalam keadaan sakit kalau kita semangat, ya, semangat untuk mengayuh bagio perjuangan di organisasi apapun itu, insya Allah sakit itu akan hilang. Orang rasa. Iya, jadi sebuah kesemangatan itu sangat-sangat menjadi support, menjadi satu vitamin bagi kita para aktivis organisasi. Tentunya diimbangi dengan tanggung jawab kita sebagai aktivis organisasi. Jangan kita aktif organisasi karena ada niat tertentu, tetapi bismillahirrahmanirrahim, niat untuk perjuangan, apalagi sebagai kader NU. Itu. Baik sahabat, ini kita harus akhiri podcast hari ini. Yang penting semoga diberikan kesehatan dan tentunya amin. Ketika diberi peran harus dijalankan. Itu kata Bu Fauzah seperti itu ya Mas Alvin. Kita harus tutup podcast hari ini. Semoga bisa duduk lagi di sini kembali Bu. Ya kapan-kapan maning next time. Pokoknya nek artekine wis dadi. Harus duduk di sini. Dadi gonjong. Siap panitia sih ya. Harus. Progresnya harus kita tanyakan saja ya. Siap. Iya. Pokoknya Ansor ke siap mendukung. Cuman gak pertanyaan aku nanti Ansor pada ngendi? Jangan aneh Fatihat Muslimat tok Ansor laka. Ayo melu dulu. Oke, kita tutup podcast abal-abal. Sing penting Ansor ora abal-abal. Sukses buat Ansor. Luar biasa.